Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoeno, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Berkat adalah sesuatu yang setiap orang nantikan, setiap orang rindukan. Kalau kita bicara tentang berkat, apakah itu orang kaya, ataukah orang miskin, apakah itu orang muda, ataukah orang tua, apakah itu orang yang pandai atau orang biasa. Pada intinya setiap orang merindukan untuk meraih berkat. Ada banyak orang yang berkata bahwa wah, hidup saya kayaknya ya diberkati sih, tetapi kayak masih kurang gitu berkat Tuhan dalam hidup saya. Nah, tetapi tahukah saudara bahwa berkat sangat berhubungan dengan sikap kehidupan kita. Jadi berkat bukan ada hubungannya dengan nasib. Ada banyak orang yang berkata bahwa wah, saya ini nasibnya memang kurang berkat ini, dan dari memang keluarga saya, orang tua saya semua hidupnya miskin. Rupanya nasib kita memang kurang berkat gitu. Nah, sementara yang lain berkata wah, nasib saya mungkin jauh lebih baik, nasib saya dari keluarga-keluarga saya semua diberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat tidak ada hubungannya dengan nasib seseorang, tetapi berkat berhubungan justru dengan karakter, dengan kehidupan, dengan sifat seseorang, lalu juga dengan kesiapan untuk bekerja keras, juga dengan hubungannya dengan Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika seorang itu hidupnya benar, ketika seorang itu sifatnya berkenan kepada Tuhan, ketika seorang itu memang memiliki kesiapan untuk kerja keras, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidupnya akan diberkati, sehingga setiap kita sebetulnya punya potensi untuk hidup dalam berkat. Karena Alkitab dengan tegas berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi seringkali justru karena mental kita yang gampang menyerah, seringkali karena sifat dan karakter kita yang buruk, seringkali justru karena hubungan kita yang jauh dari Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Berkat yang sebetulnya sudah direncanakan Tuhan dalam hidup kita akhirnya tidak akan pernah bisa kita raih. Tetapi waktu kita berjalan di dalam kehendak Tuhan senantiasa, justru kita akan melihat berkat-berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang berkat takut akan Tuhan. Jadi maksudnya begini, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia akan mengalami berkat-berkat yang sangat spesial dalam kehidupannya. Karena takut akan Tuhan bukan hanya membuat hidup kita menang atas setan. Takut akan Tuhan bukan hanya membuat kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, tapi takut akan Tuhan membawa kita pada kehidupan yang sungguh masuk dalam berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Nah, itu kita pelajari dalam Mazmur 112. Dalam Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 di bawah judul perikop bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada
kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju pada kebinasaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat-ayat bacaan ini sedang menggambarkan perbedaan antara orang fasik dengan orang benar, dan dijelaskan akhir dari orang fasik selalu akan menuju pada kebinasaan, tetapi orang benar tanduknya akan meninggi dan masuk dalam kemuliaan. Berarti dari sini kita bisa lihat apa artinya, apa berkatnya untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dikatakan pada ayat yang pertama, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kadang-kala kita berpikir, waduh, takut akan Tuhan repot ya. Masakan orang sudah nyakitin kita, kita masih mesti ngampunin. Masakan suami sudah ngecewakan kita, masih mesti menerima apa adanya. Masakan istri sudah sangat menyebalkan, kita tetap harus mengasihi dan mencintai dia. Masakan situasi sudah begitu berat, kita harus tetap bertahan, kita tetap harus bersuka cita. Ada banyak orang yang pikir, aduh kok takut akan Tuhan itu berat ya. Memang kelihatannya kalau kita ngandelin kekuatan kita sendiri, takut akan Tuhan itu berat. Tetapi waktu kita takut akan Tuhan, karena kita percaya ada Roh Kudus yang memampukan kita, maka kita akan berjalan terus dalam kehendak Allah. Tetapi ketika kita berjalan dalam takut akan Tuhan, kita bukan hanya dikuatkan oleh Roh Kudus, tapi kita juga akan mendapatkan berkat-berkat yang istimewa. Yang pertama, kalau sudah lihat pada ayat yang kedua dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi yang pertama kita berkata, berkat Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, anak cucunya diberkati. Berarti bukan hanya dia yang meraih berkat itu, tetapi bagaimana berkat itu mengalir ke seluruh keluarganya, sampai anak-anaknya menerima berkat, cucu-cucunya diberkati. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa berbahagianya. Mungkin saudara berkata, aduh, tantangan hidup saya berat, masalah saya besar. Tapi saudara bayangkan, kalau saudara tetap hidup takut akan Tuhan, anak cucu saudara akan diberkati. Jadi itu berarti saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam keluarga saudara. Saudara melihat anak-anak saudara diberkati. Nah, itu bisa dibayangkan kalau saudara hidup dalam dosa, maka anak-anakmu akan juga hidup dalam dosa. Tidak sedikit orang yang hidup dalam berzina, dan dia pikir dia berhasil menipu istrinya, sehingga istrinya nggak tahu apa yang dia perbuat. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya dihamilin orang, tiba-tiba anak yang satu lagi menghamili orang lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa dosa itu bisa nurun dalam keluarga. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, anak cucu kita juga akan diberkati. Jadi pastikan diri saudara untuk tetap hidup takut akan Tuhan, tetap turut firman Tuhan, karena saudara akan memetik buah yang indah. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari di ayat yang ketiga dikatakan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi yang kedua, buat orang yang hidupnya takut akan Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Harta kekayaan selalu ada. Apapun yang dia kerjakan berhasil aja. Apapun yang dia kerjakan ada aja berkatnya gitu. Orang mau rancangan yang jahat, orang mau fitnah, tapi nggak pernah kekurangan gitu. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala memang takut akan Tuhan itu berat, tapi berkatnya memang luar biasa. Yang ketiga, bahkan di ayat yang keempat dikatakan, di dalam gelap, haleluya, terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Jadi maksudnya begini, selalu saja ada jalan keluar. Bahkan di dalam gelap selalu terbit terang. Sesuatu yang kelihatannya, aduh, udah nggak ada jalan keluar ya, aduh, berat banget gitu. Tapi buat orang-orang yang takut akan Tuhan, selalu dia lihat jalan keluar, selalu dia lihat pembelaan Tuhan, selalu dia lihat mujizat-mujizat yang pasti. Karena waktu kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memagari hidup kita. Karena Alkitab bilang apa? Tuhan memerintahkan malaikatnya berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka ketika kita dalam keadaan terjepit, selalu saja ada jalan keluar. Karena itu jangan curang, jangan andalkan kekuatan sendiri, jangan coba hidup dengan cara-cara dunia, karena kelihatannya kita sukses, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak pintu-pintu tertutup di depan kita, banyak jalan-jalan buntu di depan kita kalau kita hidup dalam kecurangan. Tapi buat orang-orang yang hidup dalam kebenaran, selalu saja ada jalan keluar. Di dalam gelap selalu terbit terang baginya. Lalu yang selanjutnya di ayat yang ke-7 dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Jadi yang keempat saya pelajari,
Orang yang takut akan Tuhan, yang keempat, ia tidak akan hidup dalam ketakutan. Artinya begini, masalah-masalah berat dalam hidupnya, dia nggak takut. Kenapa? Dia tahu kok Tuhan yang menjadi pembelanya. Dalam hatinya begini, loh, saya kan sudah hidup takut akan Tuhan. Saya kan sudah hidup di jalan Tuhan. Apalagi yang harus saya takutkan? Jika Tuhan berada di pihak saya, tidak ada yang dapat melawan saya. Saudaraku, kita takut bukan karena masalah kita terlalu berat. Kita takut bukan karena situasinya terlalu buruk. Tapi seringkali kita takut. Kenapa? Karena kita tidak hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dia memandang rendah para lawannya, kata Alkitab. Artinya gini, dia lihat masalah, dia tahu masalah gak punya kuasa. Dia lihat persoalan menjadi kecil buat dia. Kenapa? Karena dia lihat Tuhan sebagai Allah yang besar dan luar biasa. Haleluya. Dan yang kelima, yang terakhir saya pelajari, berkat takut akan Tuhan, pada ayat yang ke-9 dikatakan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berarti yang kelima, seorang yang hidup takut akan Tuhan, ia akan banyak memberi. Artinya gini, dia punya hati yang bersih, dia punya hati yang baik, dan dia juga punya berkat yang cukup. Sehingga apa yang terjadi, dia selalu ingin memberi, dia menolong, dia memberi jalan keluar buat orang lain, dia memberkati orang lain. Sehingga hidupnya bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan yang membuat anak cucu kita diberkati, yang membuat hidup kita tidak akan kekurangan, yang membuat kita selalu melihat jalan keluar, yang membuat kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi berjalan dengan kasih dan banyak memberi. Haleluya. Kalau saudara ingin nilai ini lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa setiap mereka yang membutuhkan mujizat, mereka yang taruh tangan kanan di dada karena membutuhkan kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupannya. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, rumah tangga dipulihkan, mereka yang usaha, mereka yang dagang, mereka yang bekerja, Tuhan berkati. Orang-orang muda melihat kemuliaan Tuhan senantiasa. Bahkan hamba doa sehingga senantiasa kami diberikan hati yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus punya kuasa atas segala sesuatunya. Dia beri kuasa itu buat kita. Biarlah kita takut akan Tuhan dan berjalan di dalam kemuliaan. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.